harga susu menjadi murah di negeri ini. Sebenarnya Pak, ini adalah sengaja supaya peternak Indonesia hancur lebur. Mungkin Pak, harga yang dikirim ke sini sengaja dimurahkan. Sehingga susu-susu dalam negeri tidak berdaya melawan harga itu. Itu strategi Pak. Strategi permainan mafia menghancurkan para pebisnis susu-susu lain. Strategi dia. Setelah hancur, dinaikkan harga lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel TV Masumi. Saya Al-Mizan, biasa dipanggil Kang Mizan. Pemirsa, kita beberapa hari yang lalu melihat drama orang-orang mandi susu di Boyolali. Ya. Kemudian susunya dibagikan gratis, kelebihan produksi. Dan perusahaan-perusahaan susu tidak mau menerima penjualan susu dari petani. Kemudian beberapa waktu yang lalu saya pernah terbaca di Cina itu overproduction susu itu banyak sekali. Karena jumlah bayi yang perlu makan susu itu tajam. Ya, fertility rate-nya agak rendah, menurun tajam dalam beberapa tahun terakhir. Nah, untuk membahasnya sudah hadir biasa narasumber di studio Masumi, Dr. Wazri Afifi, ya, PhD. Mantan pengurus ICMI USA, mantan presiden International Student Association USA, dosen dalam dan luar negeri. Juga Profesor Chandra Emirullah, ya, teman-teman saya, ya, alumni Harvard University, US CLA University of Southern California, Los Angeles, ya, juga pernah menjadi dosen dari Universitas Utara Malaysia, dan sama seperti saya, pensiunan Kementerian Keuangan. Assalamualaikum Pak Wazri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam. Nah, gimana kita mulai masalah susu ini menarik ya. Isu-isu mikroekonomi dan isu-isu kebijakan publik yang menarik ini. Gimana Pak? Ini Pak, sebenarnya tindakan rakyat itu adalah sindiran yang pedas. Malangnya, sayangnya nanti dia membuat sindiran itu Pak di negeri Kanoha. Iya. Di mana orang tidak makan sendiri. Iya, iya. Yang rugi adalah peternak sendiri. Iya, iya. Nah ini Pak, ini harus diamali, diterangkan oleh presiden kita ini. Bahwa rakyat telah putus asa. Sehingga dia kekurangan susu, kekurangan uang, miskin, tidak cukup pendapatan. Sampai membuang-buang susunya yang sangat banyak. Itu tandanya Pak, itu adalah sindiran yang putus asa kepada penguasa. Kenapa dia menyindir? Dia sudah menghasilkan susu yang tidak begitu memberi dia kekayaan yang banyak. Dia telah berusaha sepenuh hati. Karena mungkin mendengar. Karena ada program makan bergizi dan minum susu. Harapan rakyat, susu yang disebut oleh penguasa tadi adalah dari mereka. Ternyata meleset. Susu yang telah mereka hasilkan tidak dibeli oleh pemerintah. Itulah sebabnya Pak. Dia mandi susu, membuang ke hutan, membuang ke tebing-tebing, saya lihat. Tidak sedikit. Dari tank apa tuh yang truk itu, yang isinya itu Pak 400 galon aqua itu. Itu dibuang semua. Dan ada lagi yang menggunakan kesempatan rakyat minta. Oke lah, dibagi-bagi pada rakyat. Tetapi malangnya tidak sedikit pun penguasa di tempat itu langsung pergi ke sana Pak. Jangan buang, biar saya bayar.
Kan itu aturannya. Iya, iya. Ini sempat televisi mendokumentasikan. Berapa lama itu? Aturannya pemerintah atau menteri langsung telepon, jangan buang, saya bayar susu kalian. Iya, iya. Aturannya begitu, Pak. Iya, iya. Tetapi karena negeri kita ini budaya-budaya yang tidak simpatik dan jiwa pengabdiannya jauh dari panggang dari api, maka berlakulah itu, Pak. Iya, iya. Inilah yang kita sedihkan. Iya, iya. Rakyat sudah berputus asa, tidak ada yang mendekati. Iya, iya. Kalau kita Partai Masyumi menanggapi, tidak logika, tidak pada jalannya, Pak. Nanti suatu hari saya harap, kalau Partai Masyumi ini berkuasa, maka tanggapi secepat mungkin. Jangan dibuang, biar Masyumi yang beli. Iya. Gitu, Pak. Iya, iya. Gimana Pak Chandra ini? Ya, masalah excess production ini, excess demand ini, excess ini supply ini, dan tidak ada kebijakan konkret dari pemerintah baik daerah maupun nasional untuk mengatasi excess supply. Ya, terjadinya kelebihan produksi ya dibanding dengan permintaan dalam negeri itu karena pertama banyaknya susu impor dari Cina, termasuk bahan baku untuk membuat susu di dalam negeri itu banyak juga diimpor, ya termasuk dari Cina dan negara lain. Nah, bahan baku impor itu lebih murah. Kenapa? Volumenya besar. Mungkin suara kecil. Ya, mungkin terlalu di bawah kali tadi. Ya. Dia lanjut. Lanjut aja. Nah, jadi bahan baku yang diimpor dari Cina itu relatif murah dibanding dengan kalau kita menghasilkan sendiri di dalam negeri. Makanya lebih menguntungkan bagi produsen susu di dalam negeri untuk menggunakan bahan baku dari luar negeri termasuk Cina. Dengan demikian produsen dalam negeri itu sulit bersaing karena susu impor dan susu yang diproduksi itu lebih murah jadinya karena diimpor dari Cina bahan bakunya. Nah, dengan demikian maka produsen kita itu kalah bersaing dan tidak sanggup untuk menjual susunya ke produsen dalam negeri atau ke produsen susu di dalam negeri seperti untuk susu kalengan atau susu ultra, susu kemasan dan sebagainya. Sehingga mereka terpaksa membuang susu itu daripada susu itu jatuh harganya sehingga mereka tidak mendapatkan keuntungannya. Nah, karena susu kan tidak bisa disimpan lama. Iya, betul. Nah, jadi di sini merupakan tantangan bagi Presiden Prabowo dengan program makan siang gratisnya untuk membina produsen susu dalam negeri ini. Karena kita tahu kita masih kalah bersaing di dalam produksi susu karena masih banyak hambatan-hambatan teknis dan teknis sehingga cost of production daripada susu dalam negeri itu jauh lebih tinggi daripada di luar negeri. Nah, ini merupakan tantangan bagi Presiden untuk bagaimana mengefisienkan produksi susu kita di dalam negeri. Ya. Misalkan dengan menggunakan sapi-sapi yang lebih produktif atau mengkonsentrasikan peternakan sapi di daerah-daerah yang punya comparative advantage atau kelebihan ya di dalam hal cuaca dan sebagainya sehingga bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jadi kalau kita lihat serbuan impor dari Cina ini itu seperti serbuan impor tekstil, impor tekstil dari Cina ya yang telah merubuhkan industri tekstil dalam negeri sehingga banyak produsen tekstil kita yang tutup. Nah, ini kalau ini terjadi di susu, ini bisa mengancam produsen susu kita yang sekarang mungkin ada harapan untuk timbul untuk hidup karena dengan adanya program
minum susu dari Presiden Prabowo ini, mereka bisa mendapatkan permintaan yang lebih besar daripada pemerintah di dalam menyediakan susu bagi anak-anak sekolah di dalam negeri. Iya, iya, iya. Ya kelihatannya memang ya karena Cina overproduction dia diekspor mungkin dumping ya, harganya lebih murah daripada dibuang atau rusak, dia diekspor kemana-mana. Salah satu tujuan ekspornya itu kelihatannya di Indonesia, dan kelihatannya Kementerian Perdagangan kita tidak begitu siap mengatasi hal ini, sehingga para petani, pengusaha sapi perah ini di Boyolali terutama yang menjadi korbannya ini. Gimana Pak ini, Pak Zri? Ini Pak, ini bahaya ini. Ini Indonesia ini korban mafia dunia. Iya. Bagusnya di Indonesia ini menteri itu berdiskusi dengan intelijen, berdiskusi dengan ahli-ahli ekonomi. Kenapa harga susu menjadi murah di negeri ini? Sebenarnya Pak, ini adalah sengaja supaya peternak Indonesia hancur lebur. Mungkin Pak, harga yang dikirim ke sini sengaja dimurahkan. Sehingga susu-susu dalam negeri tidak berdaya melawan harga itu. Itu strategi Pak. Strategi permainan mafia menghancurkan para pebisnis susu-susu lain. Strategi dia. Setelah hancur dinaikkan harga lagi. Iya. Waktu saya dulu Pak, waktu saya mahasiswa dulu, ada seorang pengusaha ini. Pengusaha waktu itu diduga itu pengusaha pakaian. Dia masuk ke suatu kumpulan toko-toko yang banyak. Apa yang dibuat oleh yang banyak ini, Pak? Dijatuhkan harga kain dalam waktu seminggu. Akhirnya rakyat tak akan beli pada dia. Setelah dia tidak ada pembeli, bangkrut. Bangkrut dia pindah. Terpaksa pindah kan? Itu permainan mafia kecil-kecilan. Iya. Ini mafia dunia. Iya. Itulah sebabnya menjadi menteri bukan sekadar dipanggil-panggil ke istana. Dia harus memikirkan bagaimana caranya negeri ini menang dari mafia. Itu harus pikirkan. Iya. Ini tersenyum-senyum dipanggil ke istana. Iya. Diangkat jadi menteri. Iya. Dia tidak tahu bahwa menteri itu orang berpikir 7 kali. Dia harus berpikir 700 kali. Supaya bangsanya selamat. Betul. Dari permainan-permainan mafia dunia. Contohnya Pak, contoh saja. Kasihan di Boyolali itu. Aturannya anggota DPR cepat-cepat menelpon lurah di sana. Iya. Hei lurah, Pak lurah, kami yang beli susu itu. Iya. Tidak ada. Iya. Berarti dia tidak mengerti peperangan mafia. Iya. Ini Pak, Betul. ini masalah. Kelihatannya semuanya nggak ada yang memberikan respon yang positif. Pemerintah daerah, ya legislator daerah, pemerintah pusat, menterinya juga saya belum dengar. Ya. Nah, gimana ini Pak? Kayaknya semuanya tidak peduli ya. Nasib rakyat, pengusaha susu ini Pak, peternak sapi perah ini. Ya, jadi di sini peran Menteri Perdagangan ya, dan mungkin Menteri Keuangan untuk membuat semacam strategi bagaimana menghadapi barang-barang impor dari Cina yang akan menghancurkan industri dalam negeri, termasuk susu ini ya. Tentu juga dengan tetap mengupayakan agar produsen kita itu didorong untuk berkompetisi supaya mereka lebih produktif, lebih efisien di dalam memproduksi barang-barang mereka ya. Jadi tidak harus dibantu dengan tarif terus atau kuota terus ya. Jadi perlu diberikan insentif ya, semacam ya apakah itu bantuan dari segi permodalan, dari segi kredit, mungkin suku bunga yang lebih rendah kalau mereka meminjam dari bank ya. Kemudian juga menghilangkan segala pungutan-pungutan liar ya.
kemudian memberikan bantuan-bantuan teknis lainnya di dalam produksi susu ya. Jadi supaya mereka membantu mereka untuk bisa berproduksi dengan lebih efisien lagi ya, dengan lebih produktif lagi. Tapi juga kita juga jangan melupakan bahwa kita tidak harus tergantung dengan susu atau dari sapi ya sebagai sumber protein. Jadi banyak sumber protein yang bisa didapatkan dari hewani seperti ikan. Jadi beberapa bulan yang lalu pernah dilontarkan untuk mengganti susu dari sapi ini dengan susu dari ikan. Karena ikan itu menghasilkan protein kan. Yang penting proteinnya dapat dikonsumsi oleh anak-anak sekolah. Sedangkan kita merupakan negara maritim yang punya laut yang luas, yang merupakan sumber perikanan. Susu ikan apa ikan punya susu? Ikan itu menghasilkan protein. Setara dengan ya, susu. setara proteinnya itu dengan susu. Oke. Jadi ada yang bilang itu susu ikan, padahal sebenarnya itu protein. Iya. Protein tapi dari ikan. Bisa saja dibuat semacam susu ya. Dibikin cairan, diminum, tapi dia bukan dari sapi tapi dari ikan. Mungkin bisa dikasih rasa seperti susu. Yang penting proteinnya sama kualitasnya dengan susu dari sapi. Nah ini kan kita punya sumber yang banyak di laut-laut Indonesia. Nah ikan kita banyak sekali bermacam jenis. Nah ini kalau bisa kalau memang ini layak untuk dikonsumsi oleh murid-murid kita, mengapa tidak kita menggunakan sumber-sumber daya alam kita yang banyak itu untuk mengganti susu yang terbuat dari sapi. Iya. Betul lah, kita harapkan ya walaupun sudah beberapa hari ya, kita harapkan rezim ya Prabowo Gibran ini peka terhadap masalah gejolak sosial ekonomi masyarakat. Kalau keadaannya seperti ini ya, nggak ada respon sama sekali ya. Prediksi ada ekonomi kita berapa hari yang lalu bahwa peluang ya Indonesia krisis 1 tahun lagi 2025 itu sangat besar ya. Karena banyak ya faktor-faktor makroekonomi itu sangat mencemaskan, dan sekarang masalah mikroekonomi ya, masalah susu seperti ini dan lain-lain ini kelihatannya nggak peduli juga dia akan keadaan masyarakat ini akan sangat merugikan rezim Prabowo, walaupun ya krisisnya mungkin nggak terjadi, tapi peluang untuk melaju ke putaran kedua 2029 itu akan semakin mengecil. Ya gimana? Ada tambahan Pak? Iya Pak, ini gini Pak. Kalau membangun sebuah bangsa, harus sensitif. Semua orang yang membuat kebijakan di negeri ini bukan ilmu pengetahuan yang lain, hanya satu Pak, sensitif terhadap masalah rakyat. Iya, betul. Sensitifnya masuk, dikatakan orang nenek moyang kita pernah berkata, kalau ikan melesat dalam air, si pembuat kebijakan itu harus tahu mana yang ikan jantan dan mana yang ikan betina. Begitulah sensitifnya Pak. Tidak, itu petani atau peternak membuang-buang susu. Terus dijawab dengan senyum-senyum. Tidak bisa. DPR, pemerintah, penguasa harus tahu apa di sebalik pikiran rakyat itu. Nah, kalau ditanya pada dia, kenapa dibuang susu? Rakyat yang analisanya kurang, pasti menjawab, karena tidak ada yang beli. Sebenarnya, pemerintah harus tahu apa sebenarnya makna dari pembuangan susu. Makna itu yang harus dikaji. Kan kita ada ahli katanya apa tadi Pak? Di BRIN. BRIN kan isinya profesor. Kan profesor ahli analisa. Kenapa BRIN tidak berkata? Susu telah dibuang oleh peternak susu, tidak dikatakan kepada rakyat. Apa maksud pembuangan itu? Harus ada respon. Ada Pak. Tidak, kan sudah berkali-kali kita katakan. Tidak mungkin burung tempua bersarang rendah. Kalau tidak
ada berada. Jadi alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu negara melindungi ya, segenap bangsa ini, termasuk melindungi ya nasib-nasib para peternak ya. Peternak susu. Ya, peternak susu nggak bisa didiamkan begitu saja. Seharusnya, seharusnya. Semua para pembuat kebijakan ini harus berpikir 3 kali atau 4 kali. Di sebalik apa? Apa di sebalik itu? Kenapa orang ini suka tawuran? Kenapa tawuran? Kaji. Orang buang mandi susu pada dia miskin. Dia buang susunya. Aturannya yang membuat keputusan, yang bertindak berkata kepada negara, BRIN. Ya BRIN kan Pak? Penuh dengan profesor kan? Nah itu dia. Aturannya dia nasihat pada Bapak Presiden. Bapak Presiden rupanya nasib peternak susu gawat sekali. Dia miskin dan dibuang. Mana ada orang miskin membuang hasil yang diproduksi? Ada enggak? Hanya orang gila Pak. Tetapi negeri yang normal ini sudah sampai begitu. Maka itulah yang dicari oleh pembuat kebijakan di negeri ini. Apa di sebaliknya? Jangan, oh ya gitu, kena dia ada marah-marah. Bukan. Kaji apa di sebalik itu. Pokoknya harus ada respon ya. Ini masalahnya itu masalah yang berat. Masalah yang sangat berat itu mengancam ribuan para peternak sapi. Ada karyawannya juga itu. Harus direspon dengan cepat, harus diatasi. Kaji. Jangan dibiarkan saja karena negara mempunyai sumber-sumber yang besar untuk mengatasi ini, sebenarnya nggak begitu sukar Dan ini Pak satu lagi nih. Dia itu kenapa dia tidak dibeli susunya? Karena dijual dengan harga murah dari susu Cina impor. Kalah impor ya. Jadi perusahaan-perusahaan pembuat susu ya, seperti mungkin Cap Bendera atau apa segala itu tidak beli dari petani atau dia mengurangi pembelian dari petani, tapi mereka membeli susu impor dari Cina yang lebih murah. Cina juga kelebihan produksinya. Mudah ngatasinya Pak. Buat pajak impor setinggi mungkin. Seharusnya sederhana sekali. Mudah. Misalnya harga seliter berapa? Harga seliter susu segar misalnya 2.000. Harga seliter susu segar dari Cina 100. Buat pajak 1.900. Senang cerita, harga sama. Tarif yang tinggi, kenakan tarif impor yang tinggi sederhana sekali. Senang cerita. Harga sama. Sekarang persoalannya siapa yang mau kita bela? Petani kita atau petani Cina? Kalau kita mau membela petani kita, terapkan tarif impor yang tinggi. Pajak. Pajak yang tinggi. Jadi nggak masuk. Tapi kalau kita mau membantu petani Cina, lebih senang dengan amoy Cina, nggak usah kasih tarif, biarin petani kita yang mati. Itu terserah lah. Gimana hati nurani para pengambil kebijakan. Kalau orang Cina marah, kenapa pajak tinggi? Urusan ini, my business. My country, negeriku. Ya gimana, Pak Chandra, ada tambahan lagi? Ya mungkin salah satu untuk menunjang produsen susu dalam negeri, misalkan dengan pemerintah memberikan support terhadap harga daripada susu dalam negeri. Jadi susu itu misalnya kan dihargai misalkan 10.000 per liter gitu. Kalau misalnya permintaan kurang sehingga jatuh di bawah 10.000, pemerintah yang menutupi selisihnya. Misalkan jatuh jadi 7.000, yang 3.000-nya disubsidi oleh pemerintah. Misalkan dengan membeli susu-susu yang tidak laku itu. Seperti kita menggunakan mekanisme daripada bulog ya. Bulog itu kan kalau misalkan beras itu jatuh di bawah harga pasaran, maka padi ya yang di bawah harga pasaran, maka pemerintah akan membeli padi dari petani. Jadi supaya harga yang diterima petani itu masih tetap dengan harga pasar ya yang wajar. Jangan sampai petani merugi. Nah di sini juga mungkin pemerintah bisa
mensupportnya dengan cara menggunakan bulog susu misalkan. Nah kemudian nanti yang susu yang sudah dibeli oleh pemerintah itu mungkin dijual kembali kepada produsen-produsen susu kemasan untuk diproduksi menjadi susu yang akan dikonsumsi oleh masyarakat secara langsung. Ya. Atau pemerintah juga mungkin kalau bisa juga mendirikan pabrik susu sendiri misalkan, tapi itu mungkin perlu dikaji lagi ya, apa untuk ruginya. Jadi di sini perlu pemerintah turun tangan untuk mensupport harga susu supaya jangan jatuh di bawah harga pasaran sehingga produsen susu merugi. Ya. Karena ini akan menghancurkan industri susu dalam negeri. Tepat sekali itu Pak Chandra ya. Apapun itu yang seharusnya harus ada tindakan. Jangan tidak ada suara, tidak ada tanggapan sama sekali ini. Dicuekin aja ini. Gimana, ada tambahan lagi Pak Wazir? Oh iya ada Pak. Sebenarnya sejarah di Boyolali ini adalah menjadi titik tolak bagi pemerintahan baru Prabowo. Titik tolak itu. Rupanya menjadi menteri atau membuat kebijakan ini tidak bisa berpikir 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. Tidak. 2 kali 2, 4, betul. Terus kasar, kabur, hitam. Harus dikaji Pak. Jadi oleh sebab itu sebenarnya memakmurkan rakyat mudah Pak. Kalau pembuat kebijakan berpikir di sebalik berpikir. Kaji di sebalik gunung ada gunung lagi. Kaji peperangan mafia. Pelajari strategi-strategi bisnis orang asing. Kaji semua. Dan betul-betul secara ikhlas mengabdi kepada bangsa. Itu Pak. Harus tahu. Jangan lagi percaya dengan kata-kata orang. Kata-kata pengkhianat. Biasanya Pak. Orang-orang musuh ini. Dia akan bertanam tebu di bibir. Sehingga semua orang terpesona. Tak tahu dia. Di sebalik pencitraan itu. Adalah penghancuran total bangsa ini. Ini Pak. Nah, jadi kita harap selain daripada dikasih pelajaran oleh peternak Boyolali untuk semua kegiatan harus pemerintah ini harus dengan satu tekad membangun bangsaku dengan penelitian demi penelitian lagi. Berdebat untuk mencari masalah. Jangan orang-orang yang ingin memberikan perdebatan berhentikan, dipecat. Tidak, bagi ambil semua yang tukang debat, ajak berdebat supaya mendapat kemajuan. Betul. Itu Pak. Pak, ya demikian pemirsa. Saya kira mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat ini didengar oleh pengusaha sehingga para petani kita, terutama peternak sapi di Boyolali itu dapat tertolong dan usaha mereka tidak akan porak-poranda bangkrut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.